Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahabana Ramadan farada fihi siyam wa faddala lana fi layalihi lil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hudur as-saimun was-saimat yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki bagian terakhir dari bulan suci Ramadan, fase 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semua kita faham dan sadar bahwa pada fase yang terakhir ini begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak ruang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah. Di samping Allah juga menjanjikan besaran nilai pahala yang Allah janjikan untuk kita. Satu di antara amalan utama di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf dengan arti yang sederhana adalah berdiam diri di masjid, berdiam diri di rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan menarik dari sebuah ibadah yang sangat masyhur ini, terutama di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir fase Ramadan? Yang pertama, iktikaf yang kita fahami adalah berdiam diri di rumah Allah. Ini sebuah pesan untuk kita agar kita merenung bahwa selama ini dalam putaran waktu 12 bulan dalam 1 tahun atau 11 bulan sebelum Ramadan, seringkah kita duduk berdiam diri di rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bisa jadi selama 11 bulan sebelum Ramadan aktivitas kita lebih banyak di luar rumah Allah, dan itu sangat logis dan manusiawi. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hari demi hari selama 11 bulan, lebih banyak kita alokasikan kepada selain Allah. Kalaulah kita hitung-hitung secara kalkulasi matematis, ibadah sholat fardu saja kita alokasikan dalam hitungan menit, membaca Quran dalam hitungan menit, berzikir kepada Allah dalam hitungan menit, dalam kurun waktu 24 jam dalam sehari semalam, lebih banyak kita habiskan waktu kita alokasikan waktu kita untuk selain Allah. Maka momentum Ramadan Allah memberikan pesan secara eksplisit maupun implisit bahwa inilah saatnya kita melakukan sebuah keseimbangan dalam diri atau dalam hidup kita. Kalaulah kemarin kita lebih sering banyak bergaul dengan makhluk Allah, beraktivitas dengan makhluk Allah, berkumpul dengan makhluk Allah, berdiam diri di rumah-rumah selain rumah Allah, inilah saatnya kita menunjukkan ketundukan kita untuk mengalokasikan waktu kita duduk di rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
Itulah makna pertama dari i'tikaf. Kalau kita tarik benang merah dengan pandemi saat ini atau yang sudah berlangsung sekian tahun, betapa kita ternyata bisa menjaga jarak dengan makhluk Allah. Salah satu item protokol kesehatan adalah jaga jarak. Dengan siapa? Dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin selama ini kita lebih senang dekat dengan jarak yang dekat dengan mereka. Dekat secara fisik karena urusan kerjaan, urusan tugas. Dekat secara hubungan emosional karena urusan duniawi. Tapi karena ada pandemi lantas ada aturan kita jaga jarak dengan mereka. Kenapa? Takut kita tertular penyakit. Iktikaf juga punya makna yang sama. Jaga jarakmu dengan manusia. Karena pergaulanmu secara sosial dengan manusia, disitulah tempat seringkali kita melakukan salah dan dosa. Netralkan, seimbangkan. Sekarang jaga jarakmu dengan manusia, dekatkan jarakmu dengan Allah. Karena siapa yang mendekatkan jarak dengan Allah di rumah Allah yang mulia, pasti urusannya adalah urusan ibadah kepada Allah, dan nyaris kita jauh dari dosa. Kita diingatkan oleh COVID-19 untuk jaga jarak dengan manusia karena kita takut penyakit medis berupa virus. Tapi iktikaf mengingatkan kepada kita, jaga jarakmu dengan manusia, dekatkan jarakmu dengan Allah, jauhi penyakit. Bukan penyakit COVID semata, tapi penyakit sosial, penyakit masyarakat. Saat kita kerja bersama orang banyak, saat kita bergaul dengan orang banyak, betapa sering kita terjebak pada salah dan dosa karena kita menggunjingkan orang, kita suudzon sama orang, kita mengambil hak-hak orang lain. Jaga jarakmu, kurangi dosamu, tambahkan pahalamu, dekatlah dengan Allah, duduklah di rumah Allah yang mulia ini. Itu pesan iktikaf pertama. Tapi sungguh sebuah fenomena yang tak terbantahkan. Betapa orang sangat ketakutan dengan penyakit COVID, sehingga ketika ada instruksi jaga jarak, hampir semuanya sepakat jaga jarak dengan mereka, orang-orang di sekeliling kita, karena kita takut penyakit yang bernama COVID-19, virus ini dan itu. Tetapi orang tanpa sadar lupa bahwa ada hal yang lebih esensial, lebih punya makna jauh lebih besar dari itu. Jaga jarakmu agar kau tak terkena penyakit sosial yang sekali kena ini penyakit, resikonya bukan hanya dunia tapi akhirat. Kalau orang katakanlah terpapar COVID-19, begitu dia mengalami gejala ini dan itu secara medis, kemudian ada masa inkubasinya, 14 hari bisa disembuhkan oleh rumah sakit, 5 hari bisa ditangani oleh tenaga kesehatan dan medis, bisa sembuh orang karena penyakitnya secara medis. Tapi bagaimana jika kita terpapar oleh penyakit-penyakit batin yang tidak medis? Akibat dan resikonya bukan hanya fatal di dunia tapi fatal di akhirat. Satu contoh, seringnya kita bergaul dengan orang di sekeliling kita tanpa jarak. Begitu dekat kita dengan kawan-kawan kita, soulmate kita, sahabat kita, lantas mereka mengajak kita menggunjingkan orang lain. Ini penyakit yang jauh lebih berbahaya dari COVID. Lantas kita berbicara dengan mereka dengan tendensi fitnah lebih berbahaya dari COVID. COVID bisa disembuhkan dalam hitungan hari, tapi dampak fitnah, orang yang terkena zalim, terkena kedoliman kita karena fitnah kita, belum tentu sembuh dalam 1 tahun, bahkan bisa sampai mati tak pernah sembuh penyakitnya. Orang yang sudah terpapar penyakit batin karena tak menjaga jarak dengan urusan sosial atau dengan orang di sekeliling kita, itu akan membentuk karakter dan kepribadian yang dia akan menunjukkan nanti kualitas derajatnya di hadapan Allah. Iktikaflah kita, lakukanlah keseimbangan dalam pribadi kita. Bila selama ini kita lebih banyak beraktivitas di luar sana tanpa jarak dengan orang-orang, sekarang sempitkanlah jarak kita, lapangkan kita, atau dekatkanlah jarak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita tarik makna i'tikaf, kenapa ini menjadi tren dan sebuah ikon di 10 malam terakhir di setiap bulan suci Ramadan? Artinya ada hubungan korelatif, hubungan yang sangat erat antara Ramadan dengan i'tikaf. Dan kita tahu bahwa Ramadan itu ibadah yang utama adalah puasa, karena itu hukumnya wajib. Apa hubungan puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, lantas kemudian kita iringi, kita imbangi dengan iktikaf di ujungnya? Pertama, sudah sangat masyhur dan populer di telinga kita. Setiap kali kita memasuki bulan suci Ramadan, tentu saja ayat yang kita usung, ayat yang kita bawa, ayat yang kita jadikan pedoman adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Singkat kata, dari makna ayat ini bisa kita lihat dari ujung bunyi ayat, di mana Allah katakan dengan puasa ini la'allakum tattaqun. Secara syariat ini adalah yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Maksud syariat, puasa adalah syariat Allah untuk kita. Tentu ada maksud yang dikehendaki oleh Allah dari puasa kita. Dan puasa itu maksud syariatnya adalah la'allakum tattaqun, agar membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Artinya kemaslahatan puasa bukan untuk Allah tapi untuk kita. Maka mari kita tanyakan, introspeksi pada diri kita. Apakah puasa yang kita lakukan sudah memberikan dampak positif untuk diri kita atau belum? Apa makna takwa yang bisa kita fahami? Ada dua sejatinya makna takwa. Jika takwa yang kita maknai pertama sebagai waqaya khayatan, takwa adalah benteng, tameng, perisai. Benteng dari apa? Allah menghendaki pribadi kita yang kuat dengan satu tameng yang kuat, satu benteng yang kokoh. Benteng dari apa? Benteng dari segala bentuk kesalahan, noda dan dosa. Kenapa? Karena kita awalnya adalah makhluk Allah yang suci. Dulu ketika kita di alam ruh, di ruhul qudsi, di alamil jabarut, posisi kita semuanya makhluk Allah yang suci dalam bentuk ruh. Karena suci kita dekat dengan Allah di alam jabarut. Tapi ketika diturunkan oleh Allah, dipindahkan dari alam jabarut turun ke alam malakut, turun ke alam nasut, turun ke alamul mulk, alam dunia ini, barulah kita menjadi manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Yang tadinya dekat menjadi jauh. Kenapa kita menjadi jauh? Karena filter dan benteng kita ada yang tidak kokoh untuk mempertahankan kesucian. Apa sebabnya? Karena Allah titipkan dalam diri kita yang bernama nafsu dan syahwat. Disitulah konflik terjadi antara kita. Antara kita ingin menjadi pribadi yang kokoh, tetap suci di hadapan Allah, dengan godaan-godaan nafsu dan syahwat. 11 bulan kita bergumul dengan aktivitas kita di dunia perkantoran, dunia bisnis, dunia pergaulan. Di sana banyak nafsu, ingin ini, ingin itu. Disitulah kemudian timbul kesalahan ini, kesalahan itu, bertumpuk, sangat akumulatif dalam kurun 11 bulan. Disitulah kita sudah menumpuk dosa-dosa, baik kita sadari maupun tidak. Datanglah Ramadan setahun sekali, dari 12 bulan. Itu pun pesan buat kita, wahai manusia, selama ini diri kita ini perlu benteng yang kokoh agar tak mudah terjebak pada nafsu dan syahwat. Datang Ramadan, syariatnya apa? Syariatnya puasa. Karena puasa substansinya, hakikatnya adalah menahan, mengendalikan nafsu syahwat kita. Yang secara zahir syariatnya puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahawati, menahan diri dari nafsu makan, nafsu minum dan nafsu syahwat. Karena itulah nafsu-nafsu yang menjadi basic need kita, kebutuhan dasar kita. Tak ada orang yang bisa hidup tanpa makan. Tak ada orang yang bisa hidup tanpa minum. Tak ada orang yang sanggup hidup tanpa syahwat.
Tapi kemudian orang lupa, disitulah justru menjadi sebab kita melakukan kesalahan. Berapa banyak orang melakukan dosa dan salah, bahkan dosa besar, hanya karena urusan makan dan minum. Alih-alih mencari rezeki sesuap nasi, dia korupsi. Alih-alih mencari nafkah, dia mengambil hak orang lain. Bukankah itu dosa? Hanya karena dorongan ingin mendapatkan makan dan minum yang cukup untuk kemudian menumpuk harta. Disitulah kemudian puasa mengingatkan kita, tahan syahwatmu, kuatkan bentengmu. 1 bulan dari 12 bulan yang ada, Allah ingatkan kita kembali. Itu makna takwa yang pertama. Makna takwa yang kedua yang sering kita fahami, apa itu takwa? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi siapapun orang yang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, dia masuk kategori orang bertakwa. Siapapun kita yang sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, itu juga bagian dari kategori orang bertakwa. Tapi lantas kenapa puasa Ramadan ini dikatakan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa? Apakah selama ini kita tidak termasuk orang yang bertakwa? Apakah kita selama ini tidak pernah melaksanakan perintah Allah? Apakah selama ini kita tidak pernah meninggalkan larangan Allah? Oh, tentu sudah. Kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa insyaallah. Tetapi maknanya apa? La'allakum tattaqun. Allah menegaskan kembali agar ketakwaan kita ditingkatkan, dimaksimalkan, dioptimalkan. Karena bisa jadi dalam 11 bulan sebelum Ramadan, ketakwaan kita dalam wujud melaksanakan perintah Allah tidak maksimal. Kadang kita sholat tepat waktu, kadang kita sholat telat-telat, bahkan kemudian lupa dan lalai. Kadang kita bersedekah, kadang tidak. Kadang kita mencari ilmu, kadang tidak. Kadang kita berempati pada orang lain, kadang tidak. Ketakwaan kita kadang pasang surut, tidak maksimal. Atau sebagian lain, kadang-kadang kita sanggup menahan syahwat untuk tidak melakukan kemungkaran, tidak menggunjingkan orang, tidak menzalimi orang. Kadang kita konsisten, kadang tidak. Mungkin kita tidak maksimal dalam menjaga diri kita dari belenggu dosa, dalam kemaksiatan. Ramadan dengan ibadah puasa sejatinya menegaskan kembali tentang arti pentingnya takwa bagi kita sebagai benteng. Dan salah satunya adalah bukan sekedar berucap takwa, bukan sekedar menjalankan ibadah, bukan sekedar menjauhi larangan, tapi tingkatkanlah kapasitas dan kualitas kita dalam ibadah kita. Makanya kenapa Ramadan Allah berikan ruang seluas-luasnya agar kita beribadah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Salat tarawih ini tidak kita jumpai di selain bulan Ramadan. Karena Allah menghendaki rangsangan agar kita meningkatkan kapasitas ibadah kita yang dulu tidak ada pun Allah adakan. Karena terkadang kita untuk meningkatkan ibadah memerlukan rangsangan, stimulus. Bahkan lebih dari itu Allah katakan bahwa siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan pahalanya Allah lipatkan. Faman adda fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Dalam hadis baginda Rasul sudah ingatkan, siapapun yang melaksanakan satu amalan sunnah saja di bulan suci Ramadan, ia laksana melakukan satu amalan fardu, amalan wajib di selain bulan Ramadan. Inilah bentuk rangsangan yang Allah berikan. Tujuannya apa? Agar kita mau meningkatkan amal ibadah kita sebagai wujud ketakwaan kita. Artinya sekali lagi bahwa Ramadan dengan puasa tujuannya bukan sekedar menjadikan kita pribadi yang bertakwa karena asumsinya kita sudah menjadi orang yang bertakwa, tapi agar takwa kita menjadi meningkat. La'allakum tattaqun. Maka kembali ke bab i'tikaf, salah satu meningkatkan kapasitas pribadi kita agar ketakwaan kita meningkat di hadapan Allah. I'tikaf adalah salah satunya di antara amalan-amalan utama di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena nyaris ketika orang iktikaf, dan kalau kita baca literatur fikih, iktikaf itu memang tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali hanya zikrullah.
Orang iktikaf kalau dia ngobrol dianggap batal wudu. Karena ini momen hanya untuk kita dengan Allah. Cukup sudah belasan bulan kita ngobrol dengan orang. Ini saatnya kita bercengkrama dengan Allah melalui iktikaf. Yang di dalamnya diisi dengan zikrullah. Zikir kepada Allah. Bukan iktikaf di masjid tetapi tetap ngobrol sama tetangga dan teman yang berangkat bersama. Apa makna iktikaf kalau masih bicara dengan sahabat di sekeliling kanan kiri? Iktikaf hanya tempat untuk berdiam diri di rumah Allah dan zikrullah atau bercengkrama dengan Allah. Maka kemudian amalan berikutnya yang utama di 10 malam terakhir mengiringi iktikaf apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Zikrullah yang paling utama di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Ini pun mengingatkan kita betapa kita ini selama 11 bulan dikasih anugerah Allah Al-Quran jarang kita sentuh, bahkan jarang kita baca. Ada sebagian kita yang lebih intens membaca WA group, lebih intens membaca angka-angka pekerjaan kantor, data dan sistem, tapi dia tidak pernah secara detail mencermati Quran dan membacanya dengan khidmah dan khusyuk. 11 bulan sudah kita beraktivitas untuk urusan itu. Sekarang saatnya sambil beriktikaf bacalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Maka sangat berbanding lurus kenapa di bulan ini pula kita dianjurkan membaca Al-Quran. Banyak orang punya Al-Quran tapi tak membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah dengan barokah Ramadan muncul fenomena baru di seantero jagat raya ini. Setiap datang bulan suci Ramadan banyak orang terpancing untuk kemudian membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah. Ada yang melalui one day one juice, yang mungkin selain Ramadan tidak. Itulah rangsangan yang Allah berikan, mengingatkan kita kembali bahwa bisa jadi selama ini mulut kita ini sering dipakai berucap, mengeluarkan kata-kata yang bukan Qur'ani, kata-kata yang semau syahwat kita, kata-kata yang justru mungkin tak pernah ada manfaatnya, ngobrol ngalor ngidur tidak jelas. Saatnya sekarang gunakan mulut kita untuk hal yang pasti jelas manfaat dan faedahnya. Apa itu? Qiraatul Quran. Kenapa? Quran bukan hanya untuk kita beli dan kita simpan, tapi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk Allah yang akan membedakan mana yang baik mana yang buruk. Hubungan langsungnya apa? Tidak mungkin kita menjadi pribadi yang bertakwa, apalagi ketakwaan kita meningkat, jika kita jauh dari Al-Quran. Karena sumber ilmu kita beragama, sumber ilmu kita beribadah, semuanya tertuang terangkum di dalam Al-Quran. Maka untuk menjadi pribadi yang bertakwa tidak hanya dengan semangat dan niat, tapi harus berbasis ilmu dan pengetahuan yang sumbernya harus digali dengan Al-Quran. Maka di 10 malam terakhir ini, selain kita membaca Quran, tadarus Al-Quran, sebaiknya kita merenungkan dan mencermati isi dan makna kandungan Al-Quran, karena itu yang kita pakai. Banyak di antara kita baca Al-Quran tidak paham maknanya. Sudah tak paham maknanya, dia tidak bertanya pada ahlinya. Lantas apa yang dia dapatkan dari Quran sebagai petunjuk selain ibadah membaca? Dampaknya tidak signifikan kecuali jika dia membaca dan mengamalkan isinya karena faham dalamnya Al-Quran. Itulah saudara-saudara sekalian as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada pribadi saya dan hadirin sekalian, masih ada kesempatan dalam hitungan hari menjelang akhir Ramadan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, terutama i'tikaf, tilawatil Quran dan bersedekah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah sampai akhir dari bulan suci Ramadan dalam urusan apa? Takwa kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ramadan mengingatkan kembali
bahwa apa yang tidak boleh di Ramadan stop total, apa yang diperintahkan Allah di Ramadan jalankan secara total atau dengan totalitas yang tinggi agar kita menjadi pribadi takwa yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan terakhir dan sebagai penutup, mari kita melakukan muhasabah seperti pertanyaan yang awal. Sudahkah dalam hitungan hari sejak awal Ramadan hingga detik ini puasa kita sudah menginfluence atau memberikan pengaruh positif kepada diri kita atau belum? Atau jangan-jangan di akhir Ramadan kita mengalami penurunan kualitas di dalam ibadah? Maka jika jawabannya belum, mari kita tingkatkan agar apa yang menjadi kehendak Allah terpenuhi dan kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang diridhai Allah. Dan mari kita bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa? Pertama, tak ada satupun jaminan dari siapapun bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ada sebagian berkata, oh saya sekarang masih sibuk, saya sekarang masih dinas, saya sekarang masih suka lembur pulang malam, saya sekarang masih keluar kota tidak pulang kampung, saya tidak bisa maksimal ibadah, nantilah tahun depan. Siapa yang jamin sampai tahun depan umur kita? Apa tidak cukup 11 bulan kita dalam urusan dunia itu? Hanya 1 bulan Allah pinta untuk Allah, kita nggak bisa. Sekarang saatnya, sebelum terlambat, masih ada sisa hari yang masih kita maksimalkan. Itulah cara kita membentengi diri kita agar tidak terlena, tidak terbersantai ria, karena urusan semua kita di tangan Allah. Siapa yang ikut kehendak Allah, dia pasti dekat dengan Allah. Tapi orang yang mengabaikan perintah dan tuntutan dari Allah, dia akan jauh dari Allah. Al-a'yadu billah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadani Allah wa iyyakum wa na'afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.